Karena nggak diajari adab di sana. Nggak diajari adab, nggak diajari tata krama yang baik. Makanya pondokin anak-anaknya ke pondok-pondok kita. Pondok-pondok yang memang punya etika tata krama, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sembarangan mondokin anak. Jadi balik lagi, masukin anak ke pondok. Iyalah kalau zaman dulu Pak, pondok mah katrok, ketinggalan zaman. Zaman saya dulu, orang pondok mah katrok. Pulang kampung, minder ngeliat anak SMA. Anak SMA bahasa Inggris. What is your name? My name is Suparman Abdul Karim. Beuh. Anak pondok enggak mukalah sege, bahasa Arab. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Woi, bahasa Arab juga itu. Itu mah zaman dulu. Zaman sekarang keren anak pondok. Sudah kesetaraan. Sesederhananya pondok ada kesetaraan sekarang. Anak pondok sarjana semua, apalagi pondoknya hebat. Coba kita lihat Pak, di Jawa itu, Jawa sana ya, anak-anak alumni pondok nggak disarankan lagi ke UIN, ada yang masuk UI, ada yang masuk UGM. Contoh sederhana, teman saya Pak, dosen Unila, doktor teknik sipil. Nggak ada yang nyangka kalau dia pondok kan? Anak kiai hafal Quran 30 juz. Kalau ngajar ke kampus Unila, ngajar di kampus pakai celana jin, pakai baju kemeja, mahasiswanya nggak ada yang tahu kalau dia tuh kiai. Kalau dia ustaz, hafal Quran 30 juz, bersanad mutasil sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Wahabi yang jelas ya. Mutasil, mantep ini Pak. Hafal Quran 30 juz. Anaknya Kiai Ihya Ulumuddin pakai jalur alim, hafal Alfiyah Ibnu Malik, masuk Fakultas Kedokteran Unila. Anak teman saya Pak, hafal Quran 30 juz, masuk Fakultas Kedokteran Unila. Masuk Akmil, hafal Quran 30 juz, ada jalurnya. Masuk Akpol, ada jalurnya. Pesantren sekarang tak lagi ketinggalan zaman. Maka masukin anak ke pondok. Kalau bisa jauh sekalian, Jawa Timur. Ya asalnya ilmu di sana Bapak Ibu. Jombang, asal jangan Sidikiyah aja ya. Itu lain, itu bukan NU loh Pak. Itu bukan NU ya. Setahu saya dengar kabar Sidikiyah itu begitu. Di Jombang, Tebu Ireng, Lirboyo. Jauh Jawa Timur, nggak cukup, nggak sanggup misalnya Jawa Tengah. Jauh Jawa Barat. Masih kejauhan Lampung, masih kejauhan Labuan Dalam, ya kan begitu. Al Mubarak Al Banin. Ya pondokkan anak kita, yakinlah Pak, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Anak saya mau jadi apa? Kita ini kayak Tuhan aja ya. Ini sudah luar biasa akomodasinya sekarang ini. Anak-anak pondok bisa kemana saja. Tapi ingat, saya perlu sarankan Pak, ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Itu bukan karangan Pak, karena saya yang menanganinya. Saya yang menangani. Dan pimpinan pondok pesantrennya sudah menyatakan ikrar setia NKRI. Mereka begini, daripada pondoknya dibubarkan, mending dia menyatakan ikrar setia NKRI. Terafiliasinya kemana? Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda. Bukan sembarang pondok itu Pak, bukan sembarang kelompok teroris. Memang terafiliasi. Tapi jangan gegeran. Jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Berarti hanya 0,7% yang terafiliasi jaringan terorisme. 99,3% pesantren di Indonesia masih setia NKRI. Cuman maksud saya jangan sembarangan. Kayak yang di Jati Agung, mondoknya gratis, gara-gara gratis nggak bayar, orang tua kan begitu eman kalau bayar, masukin ke sono. Ternyata diajarin dicekokinnya salah. Nah ini maksud saya, jangan yang gratis-gratisan. Ya kalau kita mampu bayar ya kasih sahriyahnya. Kalau nggak mampu ya kiainya juga maklum. Memang nggak ada Pak.
pendidikan yang mengalahi sistem pesantren. Albanin itu mana? Yang Albanin ngacung? Albanin mana? Ngacung. Santri Albanin ini banyak makannya, banyak semua kan? Makannya banyak semua. Dari mana coba kiainya ngempanin makannya coba? Ini kan luar biasa, Pak. Mana tidurnya ngiler semua kan? Makanya ada kata orang, seandainya iler santri itu berharga kayak iler walet, kiai kaya semua, Pak. Cukup mewadahi iler-iler santrinya itu. Al-Mubarak mana? Al-Mubarak. Al-Mubarak. Oh, yang hadroh ya? Yang hadroh itu Al-Mubarak. Luar biasa, Pak. Ini nggak ada kemampuan daya tahan pondok pesantren itu luar biasa. Saya menyelenggarakan pondok, itu santrinya kebetulan memang orang nggak mampu, yatim piatu, semuanya gratis. Tapi bukan panti asuhan, bukan. Pondok semuanya gratis. Ustadznya saya gaji semua, gaji UMR semua. Tapi ada saja rezekinya, Pak. Subhanallah. Jadi memang kalau buat anak mondok pasti ada saja rezekinya, Bapak Ibu. Cuman begini, jangan maksa. Kalau anak-anak nih nggak mau mondok, jangan dipaksa. Nggak jadi juga kalau dipaksa. Dibujuk iya, diiming-iming iya. Tapi kalau nggak mau juga begini, Bapak Ibu. Nah, nggak apa-apa kamu nggak mondok. Maunya kamu PAUD, SD, SMP, SMA, STAN, Unila, UGM, nggak apa-apa. Tapi janji sama mama, janji sama papa, ngaji anak, bikin kesepakatan, ngaji. Saya tadi sudah ngobrol sama Ustadz Suparno. Kita carikanlah coba pengajar TPQ yang bisa istiqomah. Tilawahnya diajarin di sini ya Pak, dan lain sebagainya diajarin. Ajarkan anak, antar anak ke guru ngaji. Tapi jangan suruh berangkat dewe. Nah, itu di masjid udah ada TPQ, ngaji sono. Jangan begitu, ge. Pertama itu daftar, anterin dulu abi, umi, ustadz, ustadzah. Titip anak saya. Mohon betul ajarkan Quran. Kami orang tua nggak bisa ngajar karena kami sibuk cari duit. Ya, jujur-jujuran aja kan Pak. Kami sibuk dengan kesibukan kami. Mohon titip anak kami ajarkan Quran. Kalau dia nakal marahin, kami ikhlas. Kalau dia bandel gebuklah pantatnya, kami ridho. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar. Mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya bebel banget. Iya juga ya Pak. Saya tuh nggak mau marah sama anak saya itu. Anak saya itu kadang itu kalau saya ajarin ngapal, ngantuk, merem-merem matanya itu. Saya rasa tuh gebuk aja pantatnya itu. Cuman saya mikir, waktu seumuran dia, saya lebih bandel lagi loh Pak. Itu makanya nggak jadi saya gebuk anak saya, maklum saya. Yang penting saya ajarkan terus. Kalau kata kiai saya, pada prinsipnya nggak ada orang bodoh. Yang ada itu orang malas. Karena sebodoh-bodohnya orang, kalau dia rajin, pinter juga. Sepinter-pinternya orang, kalau dia malas, goblok juga. Makanya buat santri, Pak Ustadz mau kasih tahu. Ingat kata Gus Baha, santri yang sukses bukan karena yang paling pinter di pondok, bukan. Justru santri yang sukses itu yang dianggap bego waktu mondok. Karena santri itu kalau yang pinter-pinter Pak, nggak mau pulang kampung, maunya tinggal di kota Bandar Lampung. Itu yang pinter-pinter, karena dia berasa bisa berkompetisi di kota. Nah yang merasa goblok pulang kampung lah, di kota mah kalah saingan. Tapi segoblok-gobloknya santri, kalau di kampung paling pinter. Akhirnya ada orang kaya, kamu kan pinter ngaji, yuk nih tak hibahkan tanah. Mula-mula 1 rantai bikin TPQ diniyah, nambah 2 rantai, nambah 1000 meter, nambah 1/2 hektar, bikin pondok, pondoknya megah, pondoknya besar, santri goblok jadi muassis, pendiri pondok pesantren. Nah santri pinter tinggal di kotak masih ngontrak. Ini betul, makanya nggak perlu kita merasa oh kok saya bodoh, nggak perlu. Terima apa saja apa adanya, nanti Allah yang mudahkan kehidupan kita. Balik lagi,
Abi Umi titip anak saya, mohon ajarkan Quran, itu adab. Lalu rogoh kantong, langsung ambil uang muka, ini DP-nya. Begitu dibuka 5 juta. Beuh. Di Bandar Lampung ada nggak Pak DP ngaji 5 juta? Bubar kiamat dunia ini. Oke, nggak segitu nggak apa-apa. Cuman begini Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, jangan cari yang gratisan. Jangan sampai guru ngaji menetapkan sahriah sebulan 20.000, guru ngajinya nggak ikhlas. Jangan ngomong begitu loh Pak. Salah betul itu. Karena kewajiban mengajarkan Quran itu kewajiban orang tua. Cuman kita bebankan ke guru ngaji. Nah guru ngaji itu Bapak Ibu, mereka nggak ada yang kerja. Kalau mereka jadi karyawan nggak bisa mereka ngajar ngaji. Kalau mereka jadi pegawai negeri, ada ikatan dinas, nggak bisa mereka ngajar ngaji. Suparno nggak bisa lagi ngajar ngaji karena pegawai negeri kan, nggak bisa. Dia wakafkan waktunya, dia hibahkan hidupnya buat ngajar ngaji. Kadang-kadang beras udah habis, yang nyetor belum ada, bini monyong. Jangan dikira bini guru ngaji itu solehah semua. Banyak juga bini guru ngaji itu Pak judesnya, naudzubillah. Laki jadi sasaran. Nah ini penting bagi kita semua. Saya ngajak berhitung lah, coba kita berhitung sederhana saja. Ngudut ya Pak, sehari 10.000. Ini maaf bapak-bapak yang ngudut, sementara asam mulutnya ya, sampai nunggu selesai. Jadi 10.000 sehari, kali sebulan 300.000. Nggak salah dong, kalau buat ngurut saja 300.000, kita ngasih guru ngaji 300.000 sebulan. Nggak salah. Nggak usah banyak-banyak murid TPQ-nya, 20 orang saja santrinya, 20 kali 300.000, 6 juta. Bekeren. Guru ngaji 6 juta sebulan, langsung ngambil agia. Kredit. Ustadz, saya mah nggak ngudut, apalagi nggak ngudut Pak. Bayarnya double, 600.000. Kali 20, 12 juta. Guru ngaji nggak jadi kredit agia, langsung ngambil Innova. Pan keren. Artinya Bapak Ibu ngitungnya pakai logika yang sedemikian rupa. Walaupun guru ngaji adalah guru paling ikhlas sedunia internasional. Karena belum ada guru ngaji yang demo minta diangkat PNS. Belum ada. Maka sekali lagi, yuk hijrah anak-anak kita. Jangan berhenti ngaji. Suruh anak kita ngaji agar selamat dari pergaulan bebas. Insya Allah. Dikit lagi Bapak Ibu. Yang berikutnya 2 lagi ya. Hijrah kita malam ini adalah istri. Nah, ambil dulu ibu-ibunya nih Pak. Istri makin taat kepada suami. Enggak muluk-muluk Bu masuk surga. Jangan kayak orang HTI Pak, demo aja emak-emak itu ya. Alangkah susah bener surga, ya harus demo. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat perintah suami. Surga. Pengen masuk neraka Bu, gampang, tak ajarin. Ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kapiringan di neraka itu. Wong perempuan ini walaupun jilbabnya nyengser di tanah, nyapu halaman nggak pakai sapu lagi, langsung pakai kerudungnya itulah. Jilbab nyengser di tanah, 5 waktunya tepat waktu, tahajud tiap malam, pengajian tiap hari, khatam Quran seminggu sekali, naik haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah soalnya Pak. Tapi penyakitnya cuma satu, ngelawan suami. Nggak akan masuk surga. Makanya hijrahnya ibu-ibu ya makin berbakti sama suami. Wong ibu-ibu ini nyucup tangan suami, salim. Ngajarin anak yang benar ya Bu. Jangan salim lakinya jedutin ke jidat, jangan ge. Jangan pula ke pipi, bakpao nanti pipinya. Kalau salim suami pakai mulut. Itu paling afdol. Punggung telapak. Mantap itu Pak. Harusnya praktek ya Bu ya. Kalau ibu-ibu salim tangan suami kayak gitu, ibu-ibu akan mendapatkan pahala 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak pantat wajan itu nah. Persis hajar aswad.
Makanya yang gadis-gadis Pak Ustadz kasih tahu, kalau cari suami jangan yang coklat, jangan yang kuning, jangan yang putih, hitam aja sekalian, biar ngepasin Hajar Aswad. Ibu-ibu itu nyuci baju suami, makanya kalau baju suami jangan ke laundry, jangan mesin cuci, jangan juga si bibi tukang cuci. Baju suami cuci oleh istrinya sendiri. Karena ibu-ibu kalau mencuci baju suami, satu baju suami, ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Berhitung sekarang kita, Bu. 10 baju suami sehari, 2 celana dalam. Ya gantikan bapak-bapak tuh. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam baju koko, yang ketujuh baju kerja, yang kedelapan kolor pendek, yang kesembilan celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci baju suami per hari, ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya udah bersih semua Ustaz, udah kering semua, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, "Pah, apa? Kolornya mana, Pah?" "Ya gua pakai lah." "Lepas, Pah, lepas, Pah." Kirain mau ngajak apaan tuh dia, ternyata nyuci kolor. Enak kan jadi perempuan. Jadi jangan muluk-muluk cari surga buat wanita. Taat, manut, khidmat kepada suami. Yang berikutnya, kita balik ke bapak-bapak dulu. Nah ini bapak-bapak dong harus adil ya. Hijrahnya bapak-bapak adalah makin sayang sama istrinya. Setuju nggak, Bu? Ya iya dong. Kan ada hadisnya, Pak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tuh kan, Pak. Yang paling baik, yang paling sempurna imannya bukan gelarnya kiai, bukan karena naik haji 17 kali, bukan karena pakai jubahnya, bukan karena disebut syekhnya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadisnya nggak sampai di situ, nyambung. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang mukmin yang paling baik imannya itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Maka bapak-bapak mulai malam ini baik-baiklah sama ibu-ibu itu, biar bapak-bapak ini sehat panjang umur. Kan ada pepatah orang di pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju kira-kira? Makanya bapak-bapak makin sayang. Payah bapak-bapak ini waktu pacaran, lagi demen nih, lagi demen belum dapat, ngerayunya, "Aku tidak bisa hidup tanpamu. Daripada ditinggalkan olehmu, mending aku naik flyover, fly to the sky." Gayanya begitu. Apa aja dilakukan, Pak, demi si buah hati belahan jiwa. Tapi begitu udah dapet, bini menggigil masuk angin, Pak, kerokin malah kena marah. Payah bapak-bapak nih. Saya ambil begini Bapak Ibu, kalau saya ramah sama Bapak Ibu itu mah wajar. Tapi kalau saya ramah dengan istri saya, Pak, itu yang luar biasa. Ustadz ramah sama jamaah wajar dong. Kalau saya nggak ramah, orang males ngundang saya. Pedagang ramah sama pembeli wajar. Dagang judes, males beli di sana lagi. Betul nggak kira-kira? Katanya belilah dagangan tetanggamu sendiri. Tetangganya judes, na'udzubillah. Makanya yang dagang-dagang tuh jangan judes, harus ramah. Anggota dewan ramah sama konstituen wajar, karena pengen dipilih. Tapi Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ini ramah sama istri, itu luar biasa. Mama capek, mama nyuci, capek mama masak. Itu kan kewajiban papa mama, lebay-lebayin dikit ya Pak. Itu pun kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempat, papa nyuruh mama taat sama papa, maka papa doakan mama masuk surga.
Pernah nggak ibu-ibu habis cuci capek masak nyuci didoakan begitu? Boro-boro istri bikinin kopi, mama terima kasih kopinya. Papa janji nggak akan kawin lagi. Bikin kopi lagi istrinya. Sekali-kali pak kalau ada rezeki, jangan sekali-kali, kalau bisa sering kali. Mama sini. Ada apa papa? Ya, jangan ibu bapak lagi kayak udah katrok itu mah. Ada apa papa? Rogoh kantongnya, banting duit 15 juta, jeleger. Ini duit apa papa? Duit belanja mama, buat beli cabe, lagi mahal kan? Beli cabe, beli minyak goreng sebagainya, ongkos anak sekolah, bayar listrik dan lain sebagainya. Kira-kira mama cukup duitnya? Cukup papa, malah ada sisanya ini. Kira-kira apa sisanya kemana? Sisanya ambil oleh mama. Subhanallah. Alhamdulillah. Istri dengan senang hati balik ke dapur. Mama nanti dulu, masih ada yang kurang. Apalagi papa, suaminya ngerogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini duit apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Karena kita nggak pakai babysitter, kita nggak pakai pembantu, bonus 15 juta. Uang belanja 15 juta, bonus 15 juta, 30 juta sebulan. Mau nggak bu? Ngimpi. Waduh, ngimpinya judut langit, ngimpi. Ya maksud saya pak, kalau nggak segitu-gitunya, baik-baiklah sama istri itu pak. Jajal bapak sehari aja bu tukar posisi ya bu ya, sehari aja tukar posisi. Bapak yang nyuci, bapak yang ngepel, bapak yang ngurusin anak, stres suami. Maka dari itu suami yang terbaik adalah yang paling berakhlak dengan istrinya. Baik bapak ibu, amin amin ya rabbal alamin. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini sederhana yang hendak saya sampaikan. Kita ingin belajar hijrah. Hijrah itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Changing is never ending process. Waduh, ini artinya apa ini ya kira-kira ya? Perubahan itu adalah proses yang tidak pernah berakhir. Yang namanya hijrah, sepanjang hidup kita ini hijrah, yakni memperbaiki diri. Enggak ada finalnya kecuali kematian, enggak ada akhirnya kecuali ajal. Makanya proses hijrah kita ini akan terus berjalan, akan terus kita lakukan, yakni berubah menjadi yang lebih baik lagi. Insya Allah. Karena begini, kalau hijrahnya sekali, ini masalah pak. Kalau hijrahnya sekali, kemarin ngerasa jelek, lalu hijrah, tiba-tiba begitu ngaku hijrah, penampilan berubah. Emang sih kalau dilihat-lihat agak lebih baik dari kemarin, penampilan berubah, tapi sangar. Yang beda sama dia kafir, yang bid'ah sama dia, yang beda sama dia bid'ah. Gara-gara hijrah dia merasa paling beriman sendiri, merasa paling benar sendiri, ngoreksi orang yang beda sama dia. Tadinya murah senyum jadi cemberut, tadinya gaul sama tetangga tiba-tiba tertutup, mau gaul sama golongannya sendiri, yang nggak segolongan sama dia dianggapnya seperti orang lain. Ini ada yang salah dengan hijrah yang kayak gini. Hati-hati, itu hijrah yang salah. Nah saya ambil contoh kemarin ini, geger Indonesia Raya tercinta, gara-gara ada khilafatul muslimin. Di sini ada nggak ya? Bajunya sama dengan warna baju saya ini pak. Gara-gara ada khilafatul muslimin, kekhalifahan umat Islam sedunia internasional. Ajaran mereka itu hijrah. Jadi orang-orang itu diajak hijrah ke kelompok dia, lalu ditaslim, ikrar masuk Islam. Karena orang-orang ini dianggapnya masih kafir semua.
biar Islam taslim dulu. Habis itu baiat dengan khalifahnya. Yang kerennya lagi Pak, khalifahnya ada di Bandar Lampung. Wah, keren. Emang keren Bandar Lampung ini. Ada khalifah palsu. Dulu di Bandar Lampung juga ada Imam Mahdi palsu. Dulu kan, namanya Yusman Roy. Memang Indonesia ini negara paling unik Pak. Ada nabi palsu namanya Ahmad Musodek. Ada Raja Sunda Empire palsu, ada Raja Majapahit palsu, ada juga Malaikat Jibril palsu, Lia Eden. Emang aneh Indonesia ini. Nah, hati-hati ngaji, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Hati-hati kata Nabi, nanti akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. Nah, salah satunya nih khalifah palsu, Imam Mahdi palsu, imam besar palsu, Malaikat Jibril palsu. Hati-hati. Emang siapa yang ngangkat mereka? Makanya saya dapat informasi barusan Pak, Arab Saudi menetapkan fatwa raja. Di Arab Saudi, semua penceramah, semua pendakwah yang mengajak mendirikan sistem khilafah akan dihukum pancung. Baca beritanya Pak. Kerajaan Arab Saudi menetapkan semua pendakwah kayak Hizbut Tahrir, semua penceramah yang mengajak menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Karena ngapa? Merusak tatanan itu. Coba baca beritanya Pak, nanti kalau pulang dari sini, berita terbaru dari kerajaan Saudi Arabia. Karena itu akan merusak negara. Ini saya kasih tahu, ini agak serius sedikit yang satu ini ya. Cara ngejawabnya kalau ada yang ngajak kita mendirikan khilafah, begini cara ngejawabnya. Tidak ada satupun perintahnya mendirikan khilafah dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi cara matahin mereka Pak. Jadi ibu-ibu kalau ada yang ngajak khilafah, cara matahinnya gampang banget. Tunjukkan satu saja perintahnya dalam Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah, maka pasti mereka tidak bisa menunjukkannya. Ini cara ngejawabnya. Baik, maksud saya hijrah itu jangan salah. Tiba-tiba hijrah masuk aliran yang kayak gitu, bahaya juga itu Pak. Ada emak-emak hijrah, gara-gara hijrah iya sih tadinya pakai kerudungnya biasa saja, gara-gara hijrah pakai kerudungnya panjang sampai lutut, bajunya gedombro, bagus, nggak ada yang salah. Yang tadinya sholatnya mundur-mundur tepat waktu, cuman gara-gara hijrah dia lebih taat sama imamnya daripada sama suaminya sendiri. Suaminya sakit nggak dia urus, karena dia lebih taat sama imamnya, lebih taat sama pemimpin yang dia berbaiat. Subhanallah. Padahal surganya istri ada pada ketaatan kepada suaminya. Nah, ini maksud saya, jangan hijrah dengan konsep yang salah. Ini harus diluruskan. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin ngajak hijrah yang sederhana saja. Hijrah kita hari ini memakmurkan masjid. Ini hijrah ini Pak. Apalagi tetangga masjid kan, nggak usah muluk-muluk. Jangan sampai masjid semegah ini, saya ceramah aja sampai teriak-teriak segede-gedenya masjid nih. Masjid semegah ini tapi kosong. Ini kira-kira kalau subuh penuh nggak sholat subuhnya jamaah? Penuh sama nyamuk. Nyamuknya mubeng-mubeng kemana-mana. Walaupun masih mending Pak, kalau zaman saya masih kecil, ingat betul saya, masjid langgar, kambing masuk. Kalau ingat masih kecil itu, kalau zaman sekarang sudah lebih baik lah. Masjid sudah mulai makmur. Karena ini memang tugas kita memakmurkan masjid. Cuman ada guyonan di kampung, ada muadzin kampung.
azan jam 11 malam. Tetangga masjid ribut semua. Yang ada namanya Mbah Selamat. Ada Pak Selamat nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Mbah Selamat. Orang datang semua ke masjid. Mbah, sampean wis edan yo. Ini jam 11 malam nopo sampean adzan. Mbah Selamat diteriakan edan malah ketawa. Kata Mbah Selamat, mau pas isaan. Wis tak adzani. Sampean nggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Iya juga ya Pak. Makanya kalau masjid segede ini sepi, coba jajalin azan jam 12 malam. Paling-paling Pak Ketua RT datang bawa pentungan. Begitu mau dipentung Pak Haji Yunus gak jadi. Kita memakmurkan masjid. Ya kadang-kadang subuhan Pak, sepi nggak ada yang datang. Ustadznya masih ketiduran, capek. Yang biasa imam belum nongol, tapi waktu terus berjalan dorong-dorongan. Terpaksalah Mbah Selamat lagi yang jadi imam. Kata Mbah Selamat, aku apal kunut. Udah Mbah, nggak usah kunutan, sing penting subuhan. Oke, kata Mbah Selamat. Maju dia ke pengimaman. Rakaat pertama bacaannya yang lancar, Al-Fatihah, Kulhu, yang pendek-pendek aja. Rakaat yang kedua habis Fatihah Mbah Selamat diem, enggak baca apa-apa. Ruku enggak, baca enggak. Makmum ngodok dari belakang. Aham, aham. Mbah Selamat masih diem. Aham, aham. Masih diem juga. Tambah rame yang aham, aham. Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kunut, boleh baca kulhu lagi enggak? Kata makmum, boleh Mbah, enggak apa-apa. Hancur sholat, imamnya hancur, makmumnya hancur, subuhannya hancur. Tapi nggak bisa disalahkan dong. Wong yang pintar-pintar nggak nongol. Maka hijrah kita sekarang memakmurkan masjid. Insya Allah. Cuman subang saran ya Pak. Masjid jangan jadi ajang politik. Setuju nggak kira-kira? Ingat nanti 2024. Khotib penceramah yang ngajak kita politik, tegur. Karena yang masuk masjid ini semua partai boleh masuk masjid, nggak boleh jadi ajang politik. Nanti umat terkotak-kotak. Termasuk saya ingatkan grup-grup WhatsApp, misalnya grup WA Masjid An-Ni'mah. Mohon betul Bapak Ibu, jauhi ngobrol pilihan politik. Ya kita bebas milih siapapun, tapi kalau di grup masjid jangan. Mending ngomongin granit belum dibeli. Cat masjid warnanya apa? Pak Suparno, warna cat rumahnya apa? Warna cat rumahnya? Hijau. Nah, Pak Suparno rumahnya warna hijau. Tapi kalau bisa masjid jangan hijau Pak. Nanti kalau masjid warnanya hijau, orang jadi sentimen, mentang-mentang rumahnya hijau, masjid juga hijau warnanya. Jadi masalah itu. Kejadian Pak, masjid jamaah saya gara-gara ketua takmir rumahnya warnanya hijau, ngecat masjid warnanya hijau, ribut selingkungan. Seolah-olah itu arogansi ketua takmir. Misal umpama, nanti mending kita bicarakan yang baik-baik. Masalah fasilitas masjid, kamar mandi, memakmurkan masjid, pengajian. Kalau pengen debat politik, jangan di grup masjid, bikin grup debat sendiri. Setuju nggak kira-kira? Harus begitu, diingatkan. Nih, mending saya ngingetin dan pengajian, biar nggak bubar-bubaran, biar masjid kita ini makmur. Siapapun boleh masuk ke sini untuk memakmurkan masjid. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, kita sederhana saja. Yang tadinya sholatnya masih malas-malasan, rajin sholat. Yang sholatnya masih diundur-undur waktunya, tertib waktunya. Kalau kayak kata orang apa? Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niat subuhnya begini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala.
Lo kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul. Apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan, Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak-anak ini gede niru. Apa kata anak-anak? Usalli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya, dioplos. Walaupun masih mending. Kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Nah kan simple hijrah itu kan. Yang belum sholat jadi sholat, yang belum tertib jadi tertib, yang belum ke masjid jadi ke masjid. Ini hijrah. Selalu sifatnya positif. Jangan bersifat negatif. Jangan pula merusak. Kita menjaga waktu sholat kita, ini adalah bagian dari hijrah. Entoh juga sholat kan gak merepotkan Bapak Ibu. Sholat zuhur, wayahnya istirahat. Coba, apa pekerjaan yang gak ada istirahatnya? Kan gak ada kan? Zuhur istirahat, asar wayahnya selesai kerjaan. Capek-capeknya tukang, capek-capeknya kuli bangunan, jam 4 selesai pekerjaan. Ikut banget amat sampai jam 6, bayarnya segitulah. Maghrib wayahnya sampai rumah. Isya memang kita mau istirahat. Subuh memang bangun. Orang yang nggak pernah bangun subuh nanti penyakitan. Terus sholat itu nggak berat. Saya belum pernah ngelihat orang sholat habis sholat ngap-ngapan. Ngapa Pak? Sholat capek? Nggak ada. Orang nyangkul ngap-ngapan banyak, orang lari ngap-ngapan banyak, makan bakso ngap-ngapan ada. Habis 3 mangkok soalnya. Ngap-ngapan nggak bisa napas lagi. Makan saja capek kalau banyak. Nah kita jaga sholat kita Bapak Ibu. Entoh ada hadiahnya dari Allah. Apa hadiahnya? Tafarragh li ibadati. Longgarkan, lapangkan waktu untuk menyembahku. Utamakan menjaga waktu sholatmu di awal. Maka amla'u sadraka ginan, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Kita diuji pandemi lama betul ya Pak. 2 tahun. Dengar kabar di Jakarta sekolah udah daring lagi sekarang. Ya kapan pinternya anak kita itu ya. Balik lagi Bapak Ibu, lama kita diuji. Tapi di situ kita semua menyadari kaya itu bukan materi, tapi kaya itu di hati. Maka kata Allah, jaga sholatmu. Nanti kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Ini hadis qudsi yang paling saya demen Pak. Hobi banget saya ngebaca itu. Karena Allah nggak katakan begini, jaga sholat, nanti rumahmu penuh dengan perabotan. Enggak. Jaga sholat, nanti lemarimu penuh dengan tupperware. Enggak. Jaga sholat, nanti berangkasmu penuh dengan simpanan emas. Tidak. Jaga sholat, nanti halamanmu penuh dengan mobil. Tidak juga. Jaga sholat, nanti kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini. Laisal ghina an katratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua, bukanlah kaya raya karena kalian banyak perhiasan. Ini menarik nih. Laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya itu karena banyak perhiasan. Saya tanya ibu-ibu, Bu, suka perhiasan? Suka emas? Emas kawin lagi? Enggak suka. Kira-kira ada enggak perempuan yang enggak suka perhiasan? Ada. Perempuan mau mati baru enggak suka perhiasan. Kodrat. Ibu-ibu suka perhiasan itu kodrat, takdir dari Allah.
nggak bisa ditolak. Maka maklum Pak, kalau bini minta beliin emas sekilo, beliin nggak apa-apa, selama ada duitnya. Tapi saya perlu ingatkan sama ibu-ibu, laisal ghina an katratil arad. Orang kaya itu bukan karena perhiasannya yang banyak. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Bawa tas saja begini dia. Begitu masuk taraf digoyang-goyang, tuing 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 tuing. Di Labuan Dalam ada nggak sih? Ada toko emas jalan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Mapas. Sambil kondangan duduk di kursi tamu bekipas kuncrang kuncring kuncrang kuncring, udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rantai anjing misalnya? Enggak juga. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin hatinya. Tidak sedikit orang yang miskin hati, miskin harta, tapi kaya hatinya. Soalnya begini Bapak Ibu, dermawan itu nggak mesti nunggu kaya. Kadang-kadang mohon maaf, orang kampung lebih dermawan dari orang kota. Bukan berarti orang kampung lebih kaya, tidak. Kadang-kadang orang kota lebih kaya, jajal. Bapak-bapak pulang kampung, sibuk keluarga di kampung, ngunduh nangka, siap-siap buat sayur nangka, ngunduh kelapa, nangkep ayam. Ayamnya nggak ketangkep dibedil. Kan begitu cara di kampung. Saudara dari kota nggak boleh kemana-mana sebelum makan dulu. Kan di kampung begitu Pak, dermawan orang kampung itu. Rumahnya gede, geribik, mobil nggak punya, motor juga butut, tapi dia dermawan. Jajal orang kampung main ke kota. Begitu datang ke kota, baru 15 menit duduk, udah ditanya, abis ini mau kemana lagi? Ngusir. Allahu Akbar. Apa orang kota itu miskin? Tidak. Rumahnya bagus, punya mobil, punya motor 4, tapi sayang cicilan semua. Pening mikirin cicilan Pak, borok-borok mau ngejamu tamu, mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil, mana nggak lunas-lunas lagi ya. Itu yang bikin kita tidak dermawan, karena banyak keinginan, banyak cicilan. Maka benar kalau kata dokter yang di Jawa, penyebab penyakit bukan makanan. Makanlah Pak kacang itu, jangan takut asam urat. Subhanallah. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju gak kira-kira? Nah, kayakan hati kita dengan kepuasan. Mengapa ini penting saya ceramahkan? Karena begini Pak, terutama emak-emak nih, kalau kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pandangannya jauh ke depan. Makanya bapak-bapak kalau nyetir mobil berani ngebut, berani motong, karena sudah tahu ancer-ancernya. Tapi kalau perempuan pandangannya pendek, makanya ibu-ibu kalau diajak ngebut pasti ketakutan, kadang nutup matanya. Laki-laki pandangan ke depannya jauh, tapi laki-laki punya kelemahan, pandangan ke sampingnya terbatas, makanya bisa nyenggol. Tapi kalau perempuan pandangan ke depannya jauh, pandangan ke sampingnya pandangan ke depannya terbatas, pandangan ke sampingnya melebar. Itu perempuan. Makanya ibu-ibu tuh tahu betul kalau kawan di sampingnya sudah nambah cincin, nambah gelang, nggak perlu ngelirik, nggak perlu tahu, karena pandangannya nyamping. Nah kadang-kadang kita ini gampang panasan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret.
Pah, tetangga ganti mobil, papa kapan? Panas lakinya. Pah, tetangga ganti motor, papa kapan? Pah, tetangga ganti istri, papa kapan? Ya kalau mau nggak apa-apa. Balik lagi, jagalah salat kata Allah, maka ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak menjaga salat, malaktu sadraka sulan, akan aku penuhi dadamu dengan kesempitan. Sempit rasanya, tidak akan pernah bahagia. Dua, hijrah kita malam ini adalah menjaga salat. Tiga, hijrah kita malam ini menyelamatkan anak-anak. Soalnya begini Bapak Ibu, ada hadis yang menyebutkan wa tazharu auladuz zina, nanti akan ada suatu masa di mana zohirnya anak-anak hasil perzinahan. Serem banget ya, ini serem banget ini Pak. Anak-anak hasil perzinahan gara-gara pergaulan bebas. Wa qarraba sadiqahu wa ba'ada abah wa aqqa ummah. Anak-anak lebih akrab sama teman, lebih setia dengan kawan, jauh dengan bapaknya, enggak hormat sama papahnya, durhaka dengan ibu kandungnya. Nah ini kan emergency. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, anak masih biasa sungkem, lewat depan orang tua bungkukin badan. Zaman sekarang selonong boy, salim tangan kakeknya. Anak sekarang kan tinggi-tinggi, gizinya bagus, angkat tangan kakek salim kek, tarik ke atas, jedotin ke jidatnya, mau copot tangan kakek neneknya. Nggak ada budaya sungkem itu lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, penting sekarang ini kita menyekolahkan anak ke tempat pendidikan yang mengarahkan mereka kepada adab dan budi pekerti. Makanya saran saya, anak-anak itu masukkan ke pondok pesantren. Insya Allah masukkan pondok pesantren. Coba kalau di pondok Pak, santri itu mentelengin wajah kiainya aja nggak berani. Kalau mau ketemu kiai, jalannya ngesot, pamit dari kiainya nggak balik badan, mundur. Itu kan ada tata kerama. Nah penting bagi kita semua pendidikan adab begitu. Yang penting jangan mondok di Wahabi Pak.